Berziarah menjadi haram jika bertujuan untuk berdiskusi dengan arwah. Setiap kali mendekati hari-hari tertentu, banyak orang Kristen terlihat berbondong-bondong ke makam keluarga masing-masing. Sebagian hanya menabur bunga dan berdoa syukur. Namun tidak sedikit pula yang membawa makanan, bahkan mungkin rokok. Sekaligus juga berbicara kepada kuburan seolah sedang berdiskusi atau meminta petunjuk kepada orang yang telah meninggal. Apakah ini sekedar bentuk penghormatan atau tanpa disadari umat Kristen sedang tergelincir dalam praktik yang bertentangan dengan firman Tuhan? Ziarah pada dasarnya bukanlah tindakan dosa selama tujuannya adalah untuk mengenang. Bukan berkomunikasi atau meminta sesuatu dari orang mati. Namun ketika seseorang mulai mengobrol dengan makam, membawa persembahan makanan atau rokok, maka tindakan itu telah berubah menjadi bentuk pemujaan arwah. Dan ini jelas melanggar firman Tuhan. Jangan ada di antara kamu seorang yang menjadi pemanggil arwah atau pemanggil roh-roh orang mati. Terdapat di dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Ini bukan sekedar tradisi, ini berbahaya karena membuka celah kepada kuasa gelap dan menjauhkan umat dari kebenaran Allah yang hidup. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa orang mati tidak dapat memberi petunjuk, nasihat, apalagi jawaban. Maka urusan antara orang hidup dan orang mati telah selesai. Orang mati tidak tahu apa-apa. Kasih mereka, kebencian mereka, dan kecemburuan mereka sudah lenyap di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Setiap kali seseorang berbicara kepada arwah, ia sedang membangun jembatan palsu ke dunia yang tidak lagi menjawab. Ini bukan iman, ini delusi rohani. Hubungan antara orang hidup dan orang mati sudah putus. Hanya Allah menjadi sumber jawaban bagi orang percaya. Apa bedanya dengan orang-orang yang mempersembahkan dupa dan sajian untuk roh nenek moyang? Ketika umat Kristen ikut-ikutan menaruh rokok atau makanan di atas nisan, mereka sedang meniru praktik penyembahan berhala, bukan beribadah kepada Allah yang hidup. Apa yang mereka persembahkan adalah untuk roh-roh jahat dan bukan untuk Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-20. Ini bukan budaya, saudara. Ini dosa. Kita tidak boleh memperhalus dosa dengan kata adat atau kebiasaan keluarga atau sekedar budaya. Kita dipanggil untuk memisahkan diri dari kegelapan. Allah hanya berbicara melalui firman-Nya dan Roh Kudus, bukan arwah, bukan roh leluhur, bukan roh nenek moyang. Yesus berkata, Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-32. Setiap orang Kristen sejati harus menolak segala bentuk komunikasi spiritual dengan orang mati, baik melalui ziarah yang bersifat mistik, mimpi dari arwah leluhur, atau praktik lainnya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Pencarian petunjuk hidup hanya sah bisa dilakukan kepada Allah yang hidup melalui firman-Nya yang tertulis dan bimbingan Roh Kudus. Segala bentuk pencarian petunjuk di luar otoritas Allah adalah penyimpangan teologis dan termasuk dalam kategori penyesatan rohani yang harus ditinggalkan. Iman Kristen menegaskan hanya Allah bukan leluhur yang layak menjadi sumber tuntunan hidup. Setiap orang yang benar-benar mencintai Tuhan akan meninggalkan segala bentuk penyimpangan iman, sekalipun itu dibungkus rapi oleh tradisi keluarga. Hai anak-anakku, waspada terhadap segala berhala. Ziarah dalam batas yang sehat sebagai ungkapan kenangan dapat dimaklumi. Namun ketika praktek itu berubah menjadi bentuk komunikasi spiritual dengan arwah atau bagian dari adat yang bercampur tahayul, maka itu telah keluar dari jalur iman Kristen sejati. Iman yang murni tidak kompromi dengan sinkretisme. Kita tidak dipanggil untuk mencari petunjuk dari roh leluhur, melainkan dari Allah yang hidup melalui firman-Nya. Saatnya kita kembali kepada penyembahan yang sejati di dalam roh dan kebenaran, bukan di tengah kuburan dan asap dupa. Itulah bukti bahwa kita sungguh mencintai Tuhan. Berziarah menjadi haram jika tujuannya untuk berdiskusi dengan arwah, karena hal tersebut melanggar prinsip ajaran Alkitab yang menekankan bahwa hanya Allah yang hidup dan Roh Kudus yang berhak memberi petunjuk kepada umatnya. Jangan sesat. Tuhan Yesus memberkati.